Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-128. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Pandi yang menyaksikan berakhirnya pertempuran itu menjadi tegang. Seorang yang bertubuh sedang, dengan wajah yang tampan serta penampilan yang bersih, serta wajah yang cerah ternyata telah memperlakukan keempat orang saudagar itu dengan kasar sebagaimana suruh gendong. Sementara itu, seorang yang berwajah bengis justru hanya berdiri saja termangu-mangu menyaksikan sikap kawannya itu. "Kisanak," berkata Ki Sopo Aruh kemudian, "kami memang bukan orang-orang yang haus darah. Sudah aku katakan bahwa kami ingin menghindari setiap pertengkaran, apalagi kekerasan. Tetapi kalian telah memancing persoalan, sehingga kekerasan itu telah terjadi. Nah, sekarang agar pekerjaan kami segera selesai, tunjukkan barang-barang simpanan kalian." Anak Ki Demang itu tidak segera menyahut. Meskipun tubuhnya telah menjadi lemah, namun mereka masih mencoba untuk bertahan. Tetapi Ki Pandi terkejut, sehingga debar jantungnya terasa menjadi semakin cepat ketika ia melihat perlakuan orang yang berwajah tampan itu. Demikian kasarnya dan bahkan buas sekali. Jauh berbeda dengan kesan yang nampak pada wujud lahiriahnya. Ki Sopo Aruh ternyata tidak mencegah perlakuan itu. Bahkan sambil tertawa, ia berkata, "Nah, Kisanak, aku tidak mempunyai banyak waktu. Jika kau tidak menunjukkan benda-benda berharga itu, maka kami dengan sangat menyesal akan berbuat lebih jauh lagi. Kami akan membakar rumah Ki Demang ini. Aku tidak tahu apakah nilai rumah dan seisinya ini lebih besar atau lebih kecil dari benda-benda berharga yang kau pertahankan itu. Selebihnya, kalian akan mengalami perlakuan yang sangat buruk. Kami minta ampun atas kekhilafan kami memperlakukan Kisanak tidak sebagaimana seharusnya. Tetapi hal itu kami lakukan atas landasan kesetiaan kami kepada orang-orang yang telah kau peras selama ini." Akhirnya keempat orang itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Jika rumah itu benar-benar dibakar, maka Ki Demang akan ikut memikul beban. Karena itu, maka seorang di antara keempat saudagar itu berkata kepada anak Ki Demang, "Jangan libatkan Ki Demang dalam persoalan ini." "Maksudmu?" bertanya anak Ki Demang itu dengan suara parau. "Kita terpaksa menyerahkan apa yang mereka kehendaki, tetapi dengan janji bahwa rumah ini tidak akan dibakar." "Satu pikiran yang bijaksana," desis Ki Sopo Aruh. "Seperti berulang kali aku katakan, kami bukan orang-orang yang tidak berjantung. Jika apa yang kami inginkan sudah berada di tangan kami, maka kami tidak akan berbuat lebih jauh lagi." Anak Ki Demang itu tidak dapat mengelak lagi. Ketiga orang kawannya memang sudah nampak terlalu letih dan kesakitan. Tubuh mereka telah terluka, sebagaimana anak Ki Demang itu sendiri. Karena itu,
maka ia pun tidak dapat berbuat lain. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku akan menunjukkan di mana dagangan kami itu kami simpan." "Katakan," berkata Ki Sopo Aruh. Anak Ki Demang itu berusaha untuk bangkit berdiri sambil berkata, "Aku akan menunjukkan." Tetapi di luar dugaan bahwa sarung pedang orang yang berwajah tampan itu telah menghantam tengkuknya, sehingga anak Ki Demang itu jatuh terduduk. Ki Sopo Aruh tertawa, namun ia berkata, "Biar ia mengatakannya, sarung pedangmu dapat membuatnya pingsan." Anak Ki Demang itu berdesah kesakitan, sementara Ki Sopo Aruh berkata, "Katakan saja, kau tidak usah bersusah payah menunjukkan kepada kami. Aku tidak ingin merepotkan kau dan kawan-kawanmu. Kalian tentu letih dan perlu untuk beristirahat." Hati keempat orang itu menjadi sangat sakit sebagaimana tubuh mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu karena anak Ki Demang itu tidak segera mengatakan sebagaimana dikehendaki oleh Ki Sopo Aruh. Maka Ki Sopo Aruh itu pun melangkah mendekat sambil berdesis, "Apakah kau sengaja mengulur waktu? Kau tidak dapat mengharap bantuan dari siapapun. Seandainya ada juga beberapa orang anak muda yang mencoba untuk membantu kalian, maka akibatnya akan menjadi buruk sekali. Korban akan jatuh. Anak-anak muda itu akan terbunuh di sini tanpa mengerti kenapa mereka harus mati. Keluarga merekalah kelak yang akan menyadari bahwa mereka telah menjadi tumbal kekayaan kalian. Keluarga mereka tidak akan pernah mendapatkan imbalan apapun dari kalian, meskipun mereka mati, karena mereka mempertahankan harta benda kalian itu." Anak Ki Demang itu menggeram, tetapi ia memang tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka anak Ki Demang itu pun berkata, "Yang kalian cari ada di sentong sebelah kiri, di bawah geledek bambu tempat pakaianku." Ki Sopo Aruh tertawa sambil menepuk wajah anak Ki Demang itu. Ia berkata, "Ternyata kau adalah seorang anak yang manis. Terima kasih. Aku akan melihatnya. Tetapi aku peringatkan bahwa kau tidak boleh bohong. Jika kau berbohong, maka kau bukan lagi anak yang manis, tetapi kau tentu anak yang nakal, yang pantas dicubit pantatnya." Anak Ki Demang itu tidak menjawab. Ia memang sudah berkata yang sebenarnya, karena ia sama sekali tidak melihat peluang lagi. Ki Sopo Aruh pun kemudian telah mengajak Wiro Sabet dan Suro Gentong untuk masuk ke dalam rumah itu. Sementara itu, saudara seperguruan Wiro Sabet yang berwajah tampan itu tiba-tiba saja telah menekan punggung anak Ki Demang itu, sehingga anak Ki Demang itu hampir saja jatuh terjerembab. Ki Pandi hanya dapat menyaksikan semua itu dari tempatnya bersembunyi. Ia tidak dapat berbuat sesuatu. Jika ia mencampuri persoalan itu, maka keadaannya akan menjadi semakin parah bagi keempat orang saudagar emas itu. Dia sendiri tentu akan terikat dalam pertempuran dengan Ki Sopo Aruh, dan tentu beberapa orang akan membantu. Mungkin ia akan dapat meloloskan diri, tetapi keempat orang itu justru akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang itu. Karena itu, maka Ki Pandi hanya dapat menahan gejolak jantung di dalam dadanya. Sementara itu, Ki Sopo Aruh telah hilang di balik pintu peringgitan untuk melihat dan kemudian mengambil barang-barang yang nilainya tentu sangat tinggi. Beberapa saat kemudian,
Maka Ki Sopo Aruh telah keluar pula lewat pintu peringgitan. Dengan wajah yang cerah ia telah memanggil Wiro Sabet dan Suro Gendong. Ketiga orang itu berbicara sejenak di pintu peringgitan. Kemudian Wiro Sabet memberi isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya untuk ikut masuk ke dalam rumah itu. Namun Suro Gendong sempat berteriak kepada orang-orangnya, "Jaga keempat orang itu agar mereka tidak melarikan diri." Ki Pandi hanya dapat melihat segala yang terjadi itu dengan jantung yang bergejolak. Ia melihat kekerasan terjadi, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ki Sopo Aruh dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah itu segera telah keluar pula. Mereka membawa beberapa buah peti kecil yang isinya tentu barang dagangan yang nilainya sangat mahal. Tentu perhiasan emas dan berlian. Bahkan mungkin beberapa buah wesi aji, mungkin keris dan mata tombak yang dianggap bertuah. Anak Ki Demang dan ketiga orang kawannya yang telah terluka itu hanya dapat memandangi orang-orang yang telah membawa barang dagangan mereka tanpa dapat mencegahnya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian Ki Sopo Aruh itu pun berkata kepada anak Ki Demang dan ketiga orang kawannya, "Terima kasih anak-anak. Ternyata kalian adalah anak-anak yang bijaksana, yang tahu apa yang sebaiknya kalian lakukan. Sekali lagi kami minta maaf jika ada tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati kalian." Keempat orang itu hanya dapat menggertakkan gigi tanpa dapat berbuat sesuatu. Sejenak kemudian, maka terdengar isyarat seorang di antara mereka telah bersuit nyaring. Getar suaranya menyusup pepohonan dan menggetarkan udara Kademangan itu. Isyarat itu ternyata telah disahut oleh pengikut-pengikut mereka yang berada di luar halaman rumah Ki Demang. Mereka yang berada di depan gardu, di simpang 4, dan di tempat-tempat lain. Dengan demikian maka sejenak kemudian, maka Ki Sopo Aruh dan semua pengikutnya telah berderap di atas punggung kuda meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka telah membawa beberapa ekor kuda yang ada di rumah Ki Demang. 4 di antaranya adalah kuda yang telah disiapkan oleh anak Ki Demang dan kawan-kawannya untuk dipergunakan di keesokan harinya. Sejenak kemudian maka halaman rumah Ki Demang itu menjadi sepi. Namun hanya sebentar, karena sebentar kemudian beberapa orang anak muda yang berada di gardu pun telah berdatangan. Bahkan anak-anak muda yang tidak sedang meronda, tetapi telah terbangun oleh derap kaki kuda yang berlari-lari di jalan-jalan padukuhan. Tetapi yang mereka temui adalah anak Ki Demang serta 3 orang kawannya yang lemah karena letih, sakit karena luka-luka di tubuhnya, serta sakit di hatinya. Anak-anak muda itu telah membantu mereka naik ke pendopo. Memang hanya itulah yang dapat mereka lakukan. Orang-orang yang datang merampok rumah itu sudah pergi jauh. Bahkan seandainya masih berada di halaman itu pun, anak-anak muda itu tentu tidak akan dapat mencegah mereka. Anak Ki Demang yang masih kesakitan itu pun kemudian berkata kepada anak-anak muda itu, "Terima kasih atas perhatian kalian. Sekarang pulanglah. Yang bertugas ronda, kembalilah ke gardu-gardu perondaan." "Bagaimana dengan kalian di sini?" bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. "Tidak apa-apa.
kami dapat merawat diri kami sendiri." Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Kami minta maaf bahwa kami tidak dapat berbuat sesuatu pada saat yang gawat itu." Anak Ki Demang itu mencoba tersenyum. Katanya, "Aku mengerti. Orang-orang itu benar-benar orang-orang yang keras dan kasar." Demikianlah anak-anak muda itu pun minta diri. Sebagian dari mereka kembali ke gardu-gardu perundaan. Yang lain pulang ke rumah masing-masing. Sedang masih ada 1-2 di antara mereka yang lelap berada di rumah Ki Demang. Dalam pada itu, para pembantu rumah itu baru berani keluar ketika mereka yakin bahwa para perampok telah tidak ada lagi di halaman rumah itu. "Tolong sediakan air panas buat kami," berkata anak Ki Demang kepada seorang laki-laki separuh baya pembantunya. "Kami harus mencuci luka-luka kami." Orang itu mengangguk sambil berdesis. "Apa ada pesan yang lain?" "Tidak," jawab anak Ki Demang itu. Ketika pembantu rumah itu turun dari pendopo dan melangkah masuk lewat pintu seketeng, maka mereka yang ada di pendopo itu terkejut. Mereka melihat seorang yang bongkok berjalan dengan ragu-ragu ke arah mereka. Anak-anak muda yang masih berada di pendopo rumah itu pun segera berloncatan bangkit untuk mempersiapkan diri. Namun anak Ki Demang itu pun berkata, "Biarlah orang itu naik." Ki Pandi memang menjadi ragu-ragu, namun seorang anak muda telah menyongsongnya dan mempersilahkannya naik. Ki Pandi pun kemudian duduk bersama anak Ki Demang, kawan-kawannya yang letih dan kesakitan, serta beberapa orang anak muda yang masih berada di rumah itu. "Maaf Kisanak," berkata Ki Pandi. "Aku melihat apa yang terjadi, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku memanjat pohon di halaman sebelah, sehingga aku dapat mendengarkan sebagian dari pembicaraan kalian dengan orang-orang yang merampok Kisanak berempat itu." Anak Ki Demang itu mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Akulah yang harus minta maaf bahwa aku tidak mendengarkan petunjuk Kiai. Akhirnya aku harus mengalami keadaan seperti ini." "Kisanak," berkata Ki Pandi, "apakah ada niat kalian untuk melacak benda-benda yang mereka rampok itu?" "Tentu saja niat itu ada, Kiai. Tetapi bagaimana kami dapat melakukannya? Kami tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka terlalu kuat. Bahkan seandainya kami mengerahkan kekuatan Sekademangan, sulit bagi kami untuk dapat mengalahkan mereka. Korban pun akan berjatuhan." Jawab anak Ki Demang. Lalu katanya pula, "Aku tidak dapat mengorbankan sedemikian banyaknya orang untuk kepentingan kami berempat. Bukan kepentingan Kademangan ini, Kiai." Ki Pandi menarik nafas panjang. Katanya, "Aku menghargai sikap Kisanak, tetapi kita juga dibebani tugas untuk menghentikan perbuatan mereka, agar di hari mendatang tidak akan jatuh lagi korban perampokan dan mungkin kekerasan yang dapat menimbulkan kematian." Salah seorang di antara saudagar perhiasan itu berkata, "Tetapi apa yang dapat kami lakukan Kisanak? Kematian akan berhamburan di antara anak-anak Kademangan Rejondani, orang tua, saudara dan istri yang kehilangan orang-orang yang dikasihi akan mengutuk kami berempat." Ki Pandi termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata,
Bagaimana pendapat kalian? Jika kami, maksudku bukan hanya aku seorang diri, menawarkan kerjasama. Kami memang berniat untuk menghentikan perbuatan mereka. Kami memang tidak melihat kemungkinan lain, kecuali dengan kekerasan. Jika hal ini harus dilakukan, bukan berarti bahwa kita adalah orang-orang yang tidak waras lagi, atau otak kita sudah dikotori dengan impian-impian tentang perang, pembunuhan, dan kekerasan-kekerasan serupa. Tetapi justru kami inginkan ketenangan dan ketentraman. Anak Ki Demang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, tetapi bagaimanakah caranya? Jika Kisanak berniat, kita akan dapat membicarakan langkah-langkah yang dapat kita ambil. Kami memerlukan penjelasan Kiai, sahut anak Ki Demang. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya beberapa orang anak muda yang ada di pendopo itu. Baru kemudian ia berkata, Kisanak, jika Kisanak bersedia, kami akan menghubungi Kisanak kemudian. Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baiklah Kiai, kami akan menunggu. Tetapi sekali lagi kami nyatakan bahwa kami berempat tidak ingin mengorbankan banyak orang hanya untuk memperoleh barang-barang kami itu kembali. Betapapun tinggi nilai barang dagangan kami, tetapi tentu tidak akan setinggi nilai nyawa seseorang. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, aku sangat menghormati sikap Kisanak. Tetapi baiklah, sekarang aku minta diri. Jika Kisanak bertiga bersedia untuk sementara tinggal bersama di sini, pada saat lain, aku akan dapat menghubungi kalian utuh berempat. Tentu saja, jika tidak ada keberatan apapun. Baik Yai, jawab salah seorang kawan anak Ki Demang itu. Kami akan tinggal di sini, tetapi tentu saja tidak untuk waktu yang terlalu lama. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, tentu aku akan segera kembali jika segala sesuatunya sudah menjadi jelas. Ki Pandi yang bongkok itu pun kemudian telah minta diri. Keempat orang saudagar itu memandanginya dari pendopo. Ketika mereka akan bangkit berdiri, Ki Pandi berkata, sudahlah, duduk sajalah. Kalian harus segera mengobati luka-luka kalian. Apakah kalian sudah mempunyai obatnya? Sudah Kiai, jawab anak Ki Demang itu. Ayah mempunyai persediaan beberapa jenis obat-obatan. Ki Pandi mengangguk-angguk, namun orang bongkok itu pun segera melintasi halaman dan hilang di balik regol. Di sisa malam menjelang fajar, Ki Carang Aking yang dipanggil Sampar di barak itu, Manggada dan Laksono menjadi sibuk. Mereka harus menerima dan merawat kuda-kuda yang semalam dipergunakan untuk merampok di Katembangan Rejondani. Dua orang penyabit rumput dan bahkan beberapa orang kawannya telah diminta untuk membantunya. Terutama kuda-kuda para pemimpin barak itu, Wiro Sabet, Suro Gentong, Pidekso dan saudara-saudara seperguruan Wiro Sabet yang ada di barak itu. Namun ternyata di antara mereka tidak terdapat Ki Sopo Aruh. Ternyata di sisa malam itu, Ki Sopo Aruh tidak ikut memasuki barak itu. Tetapi Ki Carang Aking, Manggada dan Laksono menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Wiro Sabet, Suro Gentong dan Pidekso membawa beberapa peti kecil, di antaranya agak panjang. Dengan demikian maka mereka menduga bahwa perampokan itu telah berhasil. Ketika mereka sempat berbicara, Manggada berdesis, apakah Ki Pandi terlambat?
Ki Carang Aking mengangguk kecil. Katanya, mungkin sekali Ki Pandi terlambat. Mudah-mudahan nanti malam Ki Pandi datang kemari. Kita akan mendapatkan keterangan tentang perampokan itu. Betapapun keinginan Manggada dan Laksono mendesak, tetapi mereka memang harus menunggu untuk mendengar keterangan Ki Pandi secepatnya malam nanti. Tetapi mereka masih dapat mengharapkan cerita dari pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong yang pernah dikalahkan oleh Laksono di Padukuhan Gemawang. Sampai fajar Manggada dan Laksono, juga Ki Carang Aking, serta beberapa orang penyabit rumput masih sibuk di kandang kuda. Baru ketika langit menjadi terang, mereka sempat duduk beristirahat. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai kesempatan untuk kembali ke pembaringan. Namun yang mereka harapkan itu pun datang, bahwa lebih cepat dari dugaan mereka. 3 orang pengikut Wiro Sabet yang pernah dikalahkan oleh Laksono itu pun datang ke kandang. Seorang dari mereka berkata, "Hari ini 2 orang di antara kami akan bertugas di Gemawang. Apakah kalian ada pesan untuk anak muda yang cengeng itu?" Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada menggeleng sambil menjawab, Tidak ada pesan khusus. Tetapi amati anak itu, agar tidak berusaha menemui kawan-kawan kalian yang lain. Kalian harus selalu menakut-nakutinya, agar anak itu benar-benar diam. Keduanya mengangguk, tetapi yang seorang kemudian bertanya, "Jika kami tidak menemuinya di jalan-jalan Padukuhan?" Manggada pun kemudian memberikan ancer-ancer rumah Wisiso. Katanya, "Jika perlu, cari anak itu di rumahnya." "Baiklah," berkata orang itu sambil beranjak pergi. Tetapi Manggada sempat bertanya sambil lalu, "Bagaimana tugas kalian semalam?" "Kami berhasil baik," jawab orang itu. "Apakah kalian semalam pergi bersama Ki Sopo Aruh?" bertanya Manggada. "Iya," jawab orang itu. "Apakah Ki Sopo Aruh tidak kembali ke barak ini?" bertanya Laksono. Orang itu menggeleng. Katanya, "Tidak, Ki Sopo Aruh langsung pergi ke tempat lain. Ia masih mempunyai tugas penting yang harus dilakukan." "Kapan ia akan datang kemari?" bertanya Manggada pula. "Aku tidak tahu. Tetapi di pekan mendatang, nampaknya Ki Sopo Aruh akan lebih lama berada di tempat ini. Agaknya persoalan Padukuhan Gemawang sudah akan ditanganinya dengan sungguh-sungguh. Apalagi mengingat perkembangan di Padukuhan itu pada saat yang terakhir, yang agaknya sudah dilaporkan oleh Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong kepada Ki Sopo Aruh. Jadi selama ini, persoalannya masih belum ditangani dengan sungguh-sungguh." "Belum. Selama ini Ki Sopo Aruh masih mempunyai persoalan penting yang harus diselesaikan. Nampaknya persoalan itu sudah selesai sekarang. Sehingga menurut pembicaraannya dengan Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gentong yang sempat aku dengar, Gemawang dan Kademangan Kalegen baru akan ditangani dengan sungguh-sungguh." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Sementara orang itu berkata, "Bukankah selama ini kami baru berusaha menakut-nakuti dan mematangkan keadaan? Namun dalam suasana yang berkembang, sebagaimana kami kehendaki, maka justru telah terjadi perubahan yang berlawanan dari kehendak kami. Sebelum keadaan itu berkembang lebih buruk, sementara Ki Sopo Aruh sudah mempunyai kesempatan, maka persoalan Gemawang dan Kalegen akan segera diselesaikan." Manggada tidak bertanya lagi. Demikian pula Laksono. Sementara Sampar pura-pura tidak mendengarkan pembicaraan itu. Ia masih menyibukkan diri dengan kuda-kuda di kandang, terutama kuda putih.
justru karena pemiliknya orang yang sangat keras dan kasar. Namun sepeninggal orang-orang itu, maka Manggada dan Laksono telah duduk bersama Ki Carang Aking di belakang kuda. Ternyata mereka telah membicarakan keterangan ketiga orang pengikut Wiro Sabet itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.